Bismillahirrahmanirrahim. Wal maqalatu as-sabi'atu wal 'ashruna an Sa'd bin Hilal rahimahullah. Innal 'abda idza adnaba min Allah ta'ala 'alaihi bi arba'i khisalin la yahjubu 'anhu ar-rizqa wa la yahjubu 'anhu as-sihhata ولا يظهر عليه الذنب ولا يعاقبه عاجلا. Alhamdulillah, kita masih diperkenankan istiqomah ngaji ba'da subuh. Mudah-mudahan mendapatkan nilai tersendiri. Barokahnya istiqomah menjadi sebab kita semuanya nanti diberi sehat dan afiat sampai akhir Ramadan. Kemudian amal puasa diterima oleh Allah. Kemudian nanti mendapatkan, yaitu seperti kita baru lahir keluar Ramadan. Mudah-mudahan kita semuanya bersih, fitri seperti bayi baru lahir dari ibunya. Amin ya rabbal alamin. Kita sampai pada maqalah yang ke-27, nasihat yang ke-27 dari seorang ulama, Sa'd bin Hilal. Beliau mengatakan sesungguhnya manusia itu atau hamba Allah itu seperti kita semuanya, yang terkhusus kita menjadi umatnya Nabi Muhammad memiliki keistimewaan tersendiri, memiliki keistimewaan bonus tersendiri dibanding umat-umatnya Nabi Adam, umatnya Nabi Nuh, Nabi Hud, umatnya Nabi Lut, umatnya nabi-nabi yang dahulu. Kenapa? Apa itu keistimewaannya? Pertama, ketika kita hamba Allah umatnya Nabi Muhammad melakukan dosa, tapi Allah tetap memberikan kenikmatan 4 macam. 1. Meskipun kita ini nakal, berbuat dosa, Allah tetap memberi kita rizki. Dalam jausan itu ada asma Allah, ya man rizquhu lil muti'in wal 'asi, ya Allah, dan yang rizkinya diberikan pada orang yang durhaka dan orang yang taat rizki. Tapi memang rahmat, kasih sayang, perhatian khusus itu khusus diberikan lil muhsinin. Kalau rezeki itu semuanya diberi, baik yang rajin sholat, tidak rajin sholat, baik yang percaya Islam atau tidak percaya Islam, semuanya diberi rezeki oleh Allah. Ini satu. Kemudian salah satu keberuntungan menjadi umat Nabi Muhammad. Yang kedua, ketika umatnya Nabi Muhammad melakukan maksiat, melakukan penentangan terhadap aturan Allah, la yahjubu anhu sihah, tetap diberi sehat, tetap diberi kuat, tetap diberi fasilitas oksigen oleh Allah, tetap diberikan fasilitas organ tubuhnya bisa merasakan manis, indra perasa masih diberikan, layak na'umik sehatil badan, tubuh masih diberikan sehat walafiat. Beda lagi kalau berlebihan, nah itu sebab musabab yang lain. Tapi Allah berkehendak, meskipun menentang, tidak percaya dengan aturan Allah, tapi tetap diberi kesehatan. Yang ketiga, keberuntungan menjadi umat Nabi Muhammad, wala yudhir alaihi
ketika kamu berusaha sembunyi-sembunyi malu karena melakukan kemaksiatan, Allah pun tidak akan menampakkannya. Allah menutup-nutupi aibmu, Allah menutup-nutupi kekuranganmu. Adapun kok bisa tersebar aibmu, itu akibat kesalahan orang yang lain. Kesalahan orang yang lain yang suka mencemarkan nama baik, yang suka mengumbar kekurangan orang lain, bahkan menjadi tradisi. Acara televisi saja itu malah mengumbar kesalahan orang lain, malah menjadi tren, menjadi daya tarik sendiri ketika pembahasan kekurangan seseorang malah menjadi acara trending tinggi. Padahal Allah berkehendak lain, Allah itu berusaha menutupi. Kita melakukan maksiat, berusaha malu-malu, Allah juga menutup-nutupi. Walau yu'adzibu 'ajilan. Yang terakhir keutamaannya adalah Allah tidak segera mengazabnya. Berbeda dengan umat Nabi Lut, umat Nabi Nuh, umat Nabi Musa, umat Nabi Isa dan sebagainya. Begitu melakukan kesalahan, diperingatkan 1-2 kali, tidak mau memperhatikan, turunkan azab. Orang-orang ketika umatnya Nabi Musa, wa yasta'jilunaka bil azab, malah nantang. Coba kalau memang kamu betul-betul Nabi, turunkan azab dari Tuhanmu, menantang, menyegerakan, berusaha. Itu umat dahulu. Kita umat beruntung menjadi umat Nabi Muhammad, bermaksiat tapi tidak langsung diturunkan azab, ditunda dulu, diberi kesempatan. Kalau masih mau bertobat, maka Allah luas maha pengampunannya. Diceritakan Nabi Adam pun juga pernah mengatakan sesuatu hal yang menjadi keberuntungan menjadi umat Nabi Muhammad SAW. Sesungguhnya Allah memberikan keberuntungan pada Nabi Muhammad 4 hal, keistimewaan 4 hal yang tidak diberikan kepadaku, katanya. Inna Allah a'ta umat Muhammad arba'a karomatin ma'a'toni. 1. Umat Nabi Muhammad itu bertobat di mana saja. Istighfar di Masjid Miftahul Ulum ya diterima, istighfar bertobat di Masjid Al-Ikhlas, di musola sini, di Masjid Al-Ikhlas, dimanapun, selama itu dia betul-betul menyesali, kemudian berusaha tidak mengulangi, mohon ampun betul-betul, maka Allah menerimanya. Sedangkan aku, kata Nabi Adam, aku diterima tobatku ini hanya ketika di Makkah. Saya dan melakukan kesalahan diturunkan di surga, kemudian dipisah dengan istriku, mencari-cari berpuluh-puluh tahun, kemudian ketika di Makkah bertobat betul-betul diterima, akhirnya dipertemukan. Sedangkan Nabi Muhammad dimanapun, kapanpun dia betul-betul bertobat, Allah menerimanya. Innallaha ghafurur rahim. Itu keuntungan yang pertama di Nabi Muhammad. Kemudian yang kedua, dulu saya itu di surga dalam keadaan berpakaian kuntu la bisa. Kemudian saya melakukan kesalahan. Dari itu, akibat itu Allah melepas pakaianku. Sedangkan Nabi Muhammad, umatnya Nabi Muhammad, ya'suna murratan fayulbisuhum.
Kadang dia menentang, melakukan maksiat itu dalam keadaan telanjang. Tapi karena Allah Maha Pengampun, justru malah ditutupi auratnya, diberi pakaian lagi. Sebab dia mau bertobat. Saya dulu awalnya berpakaian berdosa malah telanjang. Itulah salah keuntungan kedua menjadi umatnya Nabi Muhammad SAW. Yang ketiga, lamma asaitu farraqa baini wa baina imraati. Wa ummatu Muhammad ya'sunallaha wa la yafruqu bainahum wa baina azwajihim wa baina azwajahum. Ketika saya melakukan maksiat, akhirnya saya dipisahkan dari istriku, kata Nabi Adam. Sedangkan umatnya Nabi Muhammad meskipun meninggalkan perintah beberapa kali, tapi tetap masih diberi kesempatan hidup bersama istrinya, anaknya, keluarganya. Tidak dianggap, dipisahkan, dijauhkan, tidak. Itu keuntungan yang ketiga menjadi umat Nabi Muhammad. Yang keempat, kata Nabi Muhammad, saya melakukan kesalahan itu di surga, akibat itu saya dikeluarkan. Sedangkan Nabi Muhammad, umatnya Nabi Muhammad melakukan kesalahan di luar surga, di dunia ini. Tapi rencana Allah itu akan justru memasukkan surga kelak. Beda jauh dengan saya. Itulah keuntungan, salah satu keuntungan menjadi umat Rasulullah. Nasihat ini menjadikan peringatan untuk kita untuk senantiasa gunakan kesempatan ini. Mumpung kamu menjadi umat Nabi Muhammad, jangan terus merasa beruntung banyak, akhirnya malah santai-santai. Justru ketika mendapatkan kesempatan ilmu bisnis, ketika ada kesempatan, gunakan itu untuk melangkah yang lebih besar lagi. Kita kesempatan menjadi umatnya Nabi Muhammad justru gunakan untuk lebih mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah yang pertama tadi, maksiat atau yang taat tetap diberi rezeki. Untung kamu beruntung menjadi Nabi Muhammad, umatnya Nabi Muhammad. Rezeki Allah diberikan pada siapa saja. Kemudian kalau digandengkan dengan ayat Al-Quran, kalau mau bertakwa maka Allah berikan rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Tapi yang tidak bertakwa, rezekinya sesuai dengan takdir ketika di rahim ibunya, ketika umur 120 hari, ketika detak jantung sudah ada, kemudian pencatatan takdir, penentuan takdir kamu nanti hidup di Grand Sanata, nanti kamu rezekinya dari sini, nanti kamu istrinya ini, nanti kamu matinya tanggal ini. Nah, itu semuanya diberikan. Itu keuntungan kita menjadi umatnya Nabi Muhammad SAW dan lain sebagainya. Ada 4 hal keuntungan ini, jangan justru menjadikan kamu santai-santai, malah merasa enak, akhirnya tidak menggunakan kesempatan ini untuk bertambah lebih dekat lagi, menambah ketaatan lagi, tidak digunakan untuk menjadi orang yang terbaik di mata Allah. Jangan. Itu menjadi, kita akan rugi, menyesal sudah diberikan keuntungan, kemuliaan terlebih dibanding umat yang lain, malah merasa santai-santai. Maka itu sama saja kita kalah dengan umat yang lain, umatnya Nabi Nuh, umatnya nabi-nabi yang dahulu. Nasihat ini
justru memotivasi kita agar senantiasa meningkatkan penghambaan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan barokahnya kita membaca nasihat ini dari seorang ulama, kemudian barokahnya membaca penjelasan dari Syekh Nawawi Banten ini, kita semuanya dibarengi dengan pertolongan Allah untuk digiatkan untuk berusaha menjadi umat Nabi Muhammad yang terbaik, yaitu kuntum khairu ummatin ukhrijat lin-nasi ta'muru bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Sebaik-baiknya umat. Kita sudah baik, memiliki 4 kemuliaan, tapi harus berusaha menjadi sebaik-baiknya lagi. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.